Sama traveling, of course. Ini kepoin kapal pesiar kan traveling ya. Waktu itu aku kontrak pertama aku itu selama 7,5 bulan itu sekitar 34 negara loh. World cruise kan? World cruise. Dan Pernah kedua aku mau sebutin salary. Apa tuh? Salary. Jadi company sebelumnya karena basicnya land based itu is totally different dengan on board working situation, terus pressure-nya kayak Ship gitu. life itu different. Iya. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang pengalaman ketika udah bekerja di kapal pesiar ya. Seperti apa sih? Ada pengalaman, kalau misalnya pengalaman enaknya yang pertama dulu. Apa yang nggak enaknya dulu nih? Can be both. Hah? Terserah Bro Obras nih gimana nih ngaturnya? Yang nggak enak dulu Ya, deh. enak yang dulu nggak deh enak ya, dulu. biar dikasih endingnya itu pahitnya bagus. dulu. Oke. Karena pengalaman pertama on board itu kan dengan posisi yang scope pekerjaannya itu banyak banget gitu kan. Saya dengan satu posisi di perusahaan sebelum Virgin itu memang ada 4 yang harus dikerjakan dari public area, kemudian dari D service, kemudian ada crew cabin service, dan yang terakhir turn down service. Itu empat main duties itu harus dikerjakan on daily basis. Itu kayak berkata tadinya yang saya kerja di land base cuma 9 jam profesional gitu. Di situ saya harus spend 10 sampai 12 jam setiap harinya, 8 bulan tanpa libur gitu kan. Dan itu kan kayak culture shock gitu kan. Di company sebelumnya karena basicnya land base itu is totally different dengan on board working situation, terus pressure-nya kayak gitu. Ship life itu different. Iya, benar-benar kita nggak boleh underestimate walaupun kita punya kemampuan komunikasi yang sudah bagus, terus pekerja tahu job description dengan detail, pengalaman bekerja berkolaborasi dengan negara orang lain, tapi ketika kita dihadapkan dengan situasi yang baru, tetap itu adalah awal yang baru. Bahkan saya dapat sekali banyak input dari senior itu. Kalau bahkan kamu datang ke satu kapal pesiar, itu artinya kamu memulai sesuatu yang baru lagi, walaupun kamu udah datang berapa kontrak selesai di perusahaan itu. Betul. Bener kan? Ya. Ini seniornya nih, soalnya udah 10 tahun, saya baru 3 tahun di kapal pesiar gitu. Dan emang pertama itu saya kerja di waktu itu kan cruise-nya di Alaska. Dan, di Alaska ya. Dan saya emang tahu badan saya itu di situ kapasitasnya itu kalau terlalu panas atau terlalu dingin. Di Saudi Arabia itu saya pernah sakit, nggak sakit sih, mimisan. Waktu itu musim haji 42 derajat Celcius, dan waktu di Alaska selama 1,5 bulan itu sekitar 5 sampai 15 derajat Celcius tiap hari itu ngeliatin es segala macam itu. Selama 1 bulan itu mimisan gitu loh. Iya, kayak perbedaannya jauh banget gitu. Bener. Panas ke dingin. Bener. Dan karena waktu itu, nah yang kedua nggak enak itu aku ngalamin kebanjiran waktu CD. Oh really? Bener. Waktu itu lagi cruise Hawaii dari San Diego ke Hawaii, itu kan 7 hari perjalanan gitu. Bentar. Itu kebanjiran di kapal pesiar gimana ceritanya tuh? Kalau di rumah aja kebanjiran kan ini riwa ya kan. Kalau di kapal pesiar kan pikirannya udah, aduh ini kapalnya kenapa-napa gitu. Karena air tiba-tiba masuk ke kamar kan. Gimana? Jadi selama 2 malam waktu itu, karena kapalnya kapal lama ya, jadi maintenance-nya kurang bagus lah. Plumbernya itu bocor gitu kan. Bener-bener itu di sailing kru cabinku dengan partnerku. Pas banget. 2 hari itu paginya jam 10 pagi waktu coffee break bocor tuh. Satu deck bocor semua karena kita ikut kebanjiran gitu. Siangnya bocor lagi, malamnya bocor lagi. Tidur cuma 2 jam, habis itu kerja 10 jam lagi. Itu nggak enak banget tuh. Meriang tuh badan. Pengalaman yang bener-bener. Pengalaman. Cuma ada memorinya sih. Jadi aku videoin terus aku taruh di storyku gitu kan, kayak kebanjiran di tengah laut gitu. Kebanjiran di tengah air gitu kan. Lucu, capek, cuma ya memorable banget sih gitu kan. Bener-bener.
Nah itu pengalaman gak enak. Gak enak ya? Yang enak tuh. Oh ya, satu lagi deh aku nambahin, berarti Oke, 3 boleh, ya. boleh. Yang pertama kayak teman-teman tuh kayak 8 bulan itu tuh kayak lama buat mereka ya. Cuma buat aku pribadi yang ngalamin kerja 2 tahun di negara lain gitu juga kayak homesick itu kayak nggak ngerasain sama sekali sih. Bahkan kayak di sini kan udah 3 bulan ya. Di sini udah di Virgin udah 3 bulan tuh kayak kerasa baru 1 bulan gitu. Nanti 3 bulan lagi kayak ya udah kerja 2 bulan, Tahu-tahu balik pulang. ke Indo, terus balik lagi on board gitu Pulang, kan. ya kan? Kayak cepet aja, time flies so fast gitu. Apalagi banyak kegiatan ya di kapal itu dari pagi sampai malam. Dan kalau semuanya lingkungannya positif, teman-temannya kompak, terus kerjaannya enak, pressure-nya juga manageable kayak gitu, sama kita seru-seruan kayak gitu, kayak ya kita capek cuma kayak besok hari baru kayak hilang gitu. Jadi kayak seru aja gitu, seru cepet gitu kan. Iya benar-benar. Terus itu sih Itu pengalaman yang nggak enak ya. Tapi jangan lama-lama di kapal ya. Iya benar, jangan deh. Terserah sih, maksudnya kayak teman-teman yang udah di kapal senior itu kan happy ya, lama aja, hajar aja nggak apa-apa. Cuma kalau yang mau ke kapal nih harus punya target, ini harus kayak harus ada target gitu. Nanti kalau ini Harus ada target, harus ada hasil, itu yang itu. paling penting. Betul. Sekarang pengalaman yang enaknya. Pengalaman enak di traveling, of course. Ini kepoin kapal pesiar kan traveling ya. Waktu itu aku kontrak pertama aku itu selama 7,5 bulan itu sekitar 34 negara loh. World cruise kan? World cruise. Wow, itu gila sih. Itu maksudnya kayak nggak semua kru bisa dapat itu. Bahkan waktu itu temanku 7 kontrak di perusahaan itu nggak dapat kesempatan ini dan I have no idea at that times. I got this signed at one of the vessel that doing a grand voyage and also grand world voyage. Dan itu 4 bulan. 4 bulan itu dari Fort Lauderdale to Fort Lauderdale. Tapi in the mid of the voyages, pandemic coming. Jadi selama during the 7 months, I have visited for 34 countries. It was like unbelievable journey. And what is your favorite one? And my favorite one still in the British Columbia in Canada, Alaska, and also Auckland and Sydney. Itu New Zealand. This is the most destination I love. Oke. Dan kedua, aku mau sebutin salary. Salary. Jadi yang pertama traveling, yang kedua salary. Ngalamin kerja di land base itu di Jakarta tuh gajinya emang gede gitu untuk ukuran hotelier itu. Cuma ya dengan segala kebutuhan entertainment dengan itu kurang cepat gitu kalau nargetin tabungan gitu. Enaknya on board itu kita udah full facilities, accommodations guaranteed, terus medical, terus food 4 meals a day, and then like transportations, and we spend our salary only for our personal expense. Dan kita bisa saving itu kalau bisa saving, makanya saya bilang tadi harus ada target, harus ada hasil kayak gitu. Dan itu cepat gitu, maksudnya kayak kita bisa saving lebih banyak, lebih cepat gitu kalau kita kerja on board kayak gitu.